Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Adisa Fitri dan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang strategi penetapan harga produk untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, sebelumnya saya akan izin untuk memunculkan PPT yang telah saya buat. Penentuan harga produk sangat penting untuk profitabilitas perusahaan. Nah, studi ini mengkaji strategi harga yang bisa ditingkatkan keuntungan. Nah, seperti harga penetrasi, skimming, dan dekriminasi harga. Faktor eksternal seperti kondisi pasar dan pesaing juga mempengaruhi efektivitas strategi harga. Penting bagi perusahaan untuk melakukan riset pasar dan menyesuaikan harga dengan perubahan pasar. Latar belakang dari makalah ini yaitu penetapan harga yang tepat adalah kunci keberhasilan perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti biaya produksi, harga pesaing, dan persepsi konsumen. Penelitian ini akan mengkaji berbagai pendekatan harga yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, lalu rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu apa faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi harga. Yang kedua ada strategi harga apa yang paling efektif untuk perusahaan di pasar yang kompetitif. Lalu yang ketiga ada bagaimana cara menetapkan harga yang tepat. Lalu manfaat dari saya membuat makalah ini yaitu untuk pengembangan teori pemasaran, memberikan wawasan tentang strategi harga yang efektif, dan membantu perusahaan bersaing lebih baik. Untuk pembahasan, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi strategi harga. Faktornya ada biaya produksi, yaitu penetapan harga harus menutupi biaya produksi dan memberikan margin keuntungan yang cukup. Lalu ada contoh atau studi kasusnya, yaitu penetapan harga harus mencakup biaya produksi agar perusahaan tetap bisa menghasilkan keuntungan. Misalnya, jika sebuah perusahaan membuat kaos dengan biaya produksi 50.000 per kaos, maka harga jual harus lebih tinggi dari 50.000 agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Contoh, jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan 20.000 per kaos, maka harga jualnya harus 70.000, yaitu 50.000 harga produksi dan 20.000 adalah keuntungan. Lalu yang kedua adalah permintaan pasar. Strategi harga perlu disesuaikan dengan tingkat permintaan pasar. Jika produk lebih diminati, perusahaan bisa menaikkan harganya. Contohnya, jika ada tren baru dan banyak orang ingin membeli tas baru, perusahaan bisa menaikkan harga tas tersebut karena permintaannya tinggi. Namun jika produk tidak banyak dicari, perusahaan harus menurunkan harga agar bisa menarik pembeli. Lalu yang ketiga ada persaingan pasar, yaitu menetapkan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari pesaing dapat mempengaruhi daya saing produk di pasar. Contohnya, jika perusahaan A menjual laptop dengan harga 8 juta dan perusahaan B ingin bersaing, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Misalnya 7.500.000 agar lebih menarik bagi pembeli yang sensitif terhadap harga. Lalu ada segmentasi pasar, yaitu strategi harga perlu menyesuaikan dengan segmen pasar yang ingin dijangkau. Produk ini produk untuk konsumen kelas atas mungkin dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Contohnya, sebuah restoran mewah dapat menetapkan harga tinggi untuk menyasar pelanggan yang mengutamakan kualitas dan suasana mewah. Sementara itu, restoran cepat saji menetapkan harga
jauh lebih terjangkau untuk menarik pelanggan yang mencari makanan cepat dan harga lebih rendah. Lalu ada inovasi produk, yaitu produk baru yang inovatif dapat dijual dengan harga lebih tinggi karena memiliki nilai lebih bagi konsumen. Contohnya, smartphone dengan fitur baru seperti kamera 200 MP atau teknologi 5G dapat dijual lebih mahal daripada model sebelumnya yang tidak memiliki fitur tersebut karena dianggap lebih canggih dan bernilai tinggi. Lalu ada teknologi. Dengan adanya teknologi, harga bisa disesuaikan dinamis. Misalnya, harga tiket pesawat dapat berubah berdasarkan permintaan dan waktu pesanan. Contohnya, tiket pesawat untuk penerbangan pada liburan akhir tahun bisa lebih mahal karena permintaan lebih tinggi. Namun, harga tiket bisa lebih murah pada hari biasa ketika permintaan lebih rendah. Lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor seperti regulasi pemerintah atau perubahan budaya dapat mempengaruhi harga produk. Contoh, jika pemerintah menaikkan pajak untuk barang-barang mewah, perusahaan mungkin bisa menaikkan harga barang tersebut untuk menutupi biaya pajak tambahan. Lalu ada strategi penetapan harga yang efektif, yaitu yang pertama ada harga berbasis nilai, menyesuaikan harga dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Contohnya, jam tangan mahal karena dianggap nilainya lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah penetrasi pasar, yaitu harga murah di awal untuk menarik pelanggan lalu dinaikkan. Yaitu contohnya aplikasi gratis dulu, berbayar setelah ramai atau setelah kita menjadi pelanggan tetap. Lalu yang ketiga ada harga dinamis, yaitu harga berubah setelah sesuai kondisi pasar dan permintaan. Contohnya, harga tiket berubah tergantung waktu beli, yaitu bisa dinaikkan saat weekend dan bisa diturunkan saat weekday. Lalu yang keempat ada harga psikologis, yaitu harga dibuat terlihat lebih murah. Contohnya, 99.000 terasa lebih murah daripada 100. Lalu yang kelima ada harga berbasis pesaing, yaitu menyesuaikan harga dengan harga pesaing kita atau kompetitor. Contohnya, menjual lebih murah dari pesaing agar pelanggan tertarik dan membeli produk kita. Lalu ada strategi penetapan harga yang efektif, yaitu yang pertama ada harga berbasis nilai, menyesuaikan harga dengan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Contohnya, jam tangan mahal karena dianggap nilainya lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah penetrasi pasar, yaitu harga murah di awal untuk menarik pelanggan lalu dinaikkan. Yaitu contohnya aplikasi gratis dulu, berbayar setelah ramai atau setelah kita menjadi pelanggan tetap. Lalu yang ketiga ada harga dinamis, yaitu harga berubah setelah sesuai kondisi pasar dan permintaan. Contohnya, harga tiket berubah tergantung waktu beli, yaitu bisa dinaikkan saat weekend dan bisa diturunkan saat weekday. Lalu yang keempat ada harga psikologis, yaitu harga dibuat terlihat lebih murah. Contohnya, 99.000 terasa lebih murah daripada 100. Lalu ada metode penetapan harga. Nah, metode yang pertama adalah pendekatan biaya, yaitu menetapkan harga berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan. Contohnya, jika biaya produksi sebuah tas adalah 100.000 dan perusahaan ingin mendapatkan margin 30%, maka harga jualnya adalah 130.000. Lalu, ada pendekatan penawaran dan permintaan, yaitu harga ditentukan berdasarkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Contoh,
Jika sebuah smartphone baru diluncurkan dan banyak orang ingin membelinya, perusahaan dapat menetapkan harga lebih tinggi lalu menurunkannya setelah permintaan mulai berkurang. Lalu yang ketiga ada pendekatan konsumen, yaitu harga ditentukan dengan memperhatikan apa yang dianggap wajar oleh konsumen dan seberapa besar mereka bersedia untuk membayar produk tersebut. Contohnya, jika sebuah produk kecantikan dianggap sangat efektif, meskipun biayanya sangat mahal atau tinggi, konsumen mungkin tetap bersedia untuk membayarnya harga tinggi karena mereka merasa nilai yang diterima sesuai dengan harga yang dibayar. Nah, itulah sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.